Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel kelas mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini kita membahas tentang cara waqaf, cara berhenti di dalam Al-Quran. Jadi ketika kita ingin mengakhiri bacaan Al-Quran, apakah di akhir ayat, di akhir bacaan, atau di akhir karena nafas tidak sampai? Jadi berhentinya tiga bentuk tadi, berhenti di akhir ayat, berhenti karena sebab tanda waqaf, berhenti sebab nafas tidak sampai, ada cara-cara berhentinya. Tidak boleh asal-asal berhenti, karena kalau asal berhenti takut merubah maksud, makna, atau terjemahan. Jadi di sini ada beberapa cara berhenti, cara waqaf di dalam Al-Quran. Kita mulai yang pertama ini, cara berhenti pada ta marbutah. Ini mutahharatan. Ini ta marbutah. Jadi ketika kita menemukan dalam Al-Quran ta marbutah seperti ini, berhenti kita, maka bagaimana cara berhentinya? Yaitunya ta marbutah itu berubah menjadi huruf H yang berbaris mati. Mutahharah. Mutahharah. Ta marbutah menjadi H yang berbaris mati kalau berhenti, ya. Seterusnya ini al-bayyinatu, ini menjadi bayyinah. Ta marbutah kalau berhenti menjadi huruf H yang berbaris mati. Bayyinah. Bayyinah. Seterusnya cara berhenti yang kedua pada tanwin fathah. Tanwin di atas atau baris dua sebelah atas. Jadi kalau kita menemukan tanwin di atas berhenti, contohnya di sini dhabahan, dhabahan, maka cara berhentinya ini adalah kita buang satu barisnya, akhirnya menjadi panjang alif. Dhabaha, dhabaha. Satu lagi pada masalan. Nah, di sini ada tanda mim. Jadi kalau kita mau berhenti, bacanya bukan masalan, tapi adalah masalah. Masalah menjadi panjang alif. Nah, ini berhenti akhir ayat. Ini berhenti sebab tanda waqaf. Huruf mim ini maksudnya adalah mesti berhenti, harus berhenti. Jadi tanwin di atas berhentinya menjadi panjang alif. Kita buang barisnya satu. Yang ketiga pada ha dhamir. Contohnya ini. Wa ma kanu awliya'ahu. Apakah seperti itu? Bukan. Jadi ketika ha dhamir kita menemukannya berhenti dalam Al-Quran, di sini ada waw kecil, ada tanda mat, maka cara berhentinya adalah kita matikan ha dhamirnya. Awliya'ah. Awliya'ah. Ha dhamir walaupun di sini ada tanda mat, tapi kalau berhenti tetap dimatikan. Contoh seterusnya ini, zaujan ghairahu. Itu tidak boleh. Ha dhamir ini walaupun di sini panjang waw kecil, kalau berhenti tetap kita matikan. Zaujan ghairah. Zaujan ghairah. Seterusnya ini wabala amrihi. Itu tidak boleh. Di sini kan ada ya kecil, maka kalau berhenti ha dhamir itu tetap dimatikan. Wabala amri. Wabala amri. Ini cara berhenti pada ha dhamir. Seterusnya pada dua huruf sukun. Ini huruf kedua terakhir tetap dibaca. Huruf kedua terakhir tetap dibaca seperti ketika wasal bersambung. Dan
huruf terakhir juga tetap dibaca. Maknanya huruf kedua terakhir dan huruf terakhir tetap dibaca. Sin ini huruf kedua terakhir, lam ini huruf yang terakhir. La ini pendek maka kita matikan. Jadi di sini ada dua huruf mati, sin dengan lam. Kalau berhenti dua-duanya tetap dibaca. Contoh, wa yuhlikal haratha wan nasl. Wan nasl, sin dibaca, lam dibaca. Wan nasl. Sin itu salah satu sifatnya adalah hamas, ada berangin. Ada berangin. Wan nasl. Seterusnya ini ada dua huruf mati, ro dengan ha. Hu ini pendek maka kita matikan. Dua-duanya tetap dibaca. Contoh, asabahumul qarh. Qarh. Ro dibaca, ha dibaca. Ha ini letaknya di tengah-tengah tenggorokan. Qarh. Dua-duanya tetap dibaca. Seterusnya ini. Di sini ada dua huruf mati, dal dengan lam. Li ini pendek maka kita matikan. Jadi kalau berhenti dua-duanya tetap dibaca. Contoh, atahkumu bil adl. Bil adl, dua-duanya tetap dibaca. Bil adl, dal ini qalqalah, ada pantulan. Bil adl, adl, dua-duanya tetap dibaca. Jadi ketika kita berhenti pada dua huruf sukun yang seperti ini, dua-duanya tetap dibaca. Yang kelima pada dua huruf berbaris. Tadi huruf yang mati, sukun. Sekarang dua huruf berbaris pula. Maka huruf kedua terakhir tetap dibaca. Oke, huruf kedua terakhir tetap dibaca dan dibaca pendek. Sedangkan huruf yang terakhir kita matikan, sukunkan. Kita lihat contohnya ini. Dua-duanya berbaris, tapi sa ini pendek. Kita nampak sa ini pendek, maka kalau berhenti tetap dipendekkan. Dan huruf yang terakhir ro, ro ini kan pendek. Karena ro ini pendek, maka kita matikan. Jadi bacanya al-kautsar. Al-kautsar. Sa pendek, ro kita matikan. Al-kautsar. Al-kautsar. Ini cara bacanya al-kautsar. Contoh seterusnya ini. Sama-sama berbaris dua huruf yang terakhir. Ha dengan dal. Ha berbaris di atas pendek, maka kalau berhenti tetap dipendekkan. Sedangkan dun ini pendek, maka karena letaknya di akhir kita matikan. Akhirnya seperti ini. Ahad. Ahad, ha ini pendek, dal dimatikan. Ahad. Seterusnya yang keenam pada huruf yang bertasydid. Bertasydid itu selain fathah tain, selain tanwin atas, tanwin bawah kah, tanwin depan, baris atas, baris bawah, baris depan. Kalau kita menemukan di akhir yang bertasydid selain fathah tain, maka itu kita tahan cara bacanya dan keluarkan sifat hurufnya. Contohnya ini. Di sini huruf yang bertasydid berbaris di atas. Ini baris atas ya. Kenapa tidak masuk tanwin atas? Karena kalau tanwin atas seperti yang sebelumnya tadi, tanwin atas kalau berhenti menjadi panjang dia, kita panjangkan. Sekarang huruf yang bertasydid itu 5 ini. Tanwin bawah, depan, baris atas, bawah, depan. Di sini ada tasydid baris atas. Maka ini kalau mengikut hukum, ini hukumnya qalqalah akbar. Cara bacanya kita tahan. Kita tahan lebih kurang 2 detik. Setelah itu pantulkan. Setelah itu keluarkan sifat hurufnya. Kebetulan ba ini qalqalah, maka kita pantulkan. Kita contohkan. Lahabi watab. Watab. Kita tahan, setelah itu pantulkan. Lahabi watab. Seterusnya ini. Yang bertasydid itu nun.
Maka cara bacanya kita tahan. Setelah itu kita keluarkan. Nun tasydid ini hukumnya wajibul gunnah, dengung. Maka wajib dengung dulu. Contoh, illatiba'azzon, illatiba'azzon, zon, kita dengungkan dulu karena nun tasydid hukumnya adalah wajibul gunnah. Yang ketujuh, pada alif maksurah atau alif bengkok. Ini alif maksurah. Jadi ketika berhenti pada alif maksurah itu kita panjangkan. Untuk mudah paham kita seperti ini. Sabbihisma rabbikal a'la, a'la. Jadi ini panjangnya sebab alif maksurah. Nah, ini untuk mudah paham kita. A'la. Contoh seterusnya ini alif maksurah. Maka akhirnya seperti ini. Kita ganti dengan alif biasa untuk mudah paham kita. Alladzi khalaqa fasawwa, fasawwa. Seterusnya yang ke-8 pada wawu dan ya. Contoh ini. Ini wa. Berhenti pada huruf waw. Wa ini pendek. Dikarenakan wa ini pendek, maka kita matikan. Akhirnya seperti ini. Kita matikan wawnya. Jadi di sini ada waw mati dan kebetulan huruf sebelumnya baris depan. Maka hu ini menjadi panjang waw mati atau mat asli waw. Kita baca. Allahu la ilaha illahu, illahu, menjadi panjang waw mati. Contoh yang kedua ini. Di sini ada ya yang berbaris di atas. Bagaimana cara bacanya? Ya ini pendek. Maka kita matikan seperti ini. Ya ini kita matikan dan kebetulan sebelumnya baris bawah. Maka hi ini adalah menjadi panjang ya mati. Di sini ada ya mati, sebelumnya baris di bawah. Jadi kita panjangkan sebab ya mati. Kita baca. Yubayyin lana mahi, mahi, menjadi panjang ya mati. Oke, ada ya mati sebelumnya baris di bawah, menjadi panjang ya mati atau ma asliyah. Yang ke-9 pada huruf mat. Pada huruf mat. Ini ada huruf itu sukun atau mati setelah huruf mat. Contoh ini. Ini huruf matnya, alif. Setelah huruf mat itu ada huruf yang dimatikan, ba. Bi ini pendek, maka kita matikan. Maka cara berhentinya, za ini kita panjangkan dulu, baru matikan ba-nya. Kalau mengikut mat, ini mat arid li sukun. Jadi kita panjangkan za ini dulu sebab alif, sebab panjang alif, baru matikan huruf yang terakhir. Kita baca. Ila asyaddil azab, azab. Di sini ada huruf yang disukunkan, dimatikan setelah mat. Sedangkan yang kedua itu setelah huruf mat itu tidak ada yang disukunkan. Contoh seperti ini. Ini huruf mat alif. Jadi ha ini panjang sebab alif. Jadi selepas alif itu tidak ada huruf lagi. Kalau sini kan ada nih. Ini alif, tapi setelahnya ada huruf yang dimatikan. Ini alif, tapi setelahnya tidak ada huruf yang dimatikan. Maka bagaimana cara bacanya? Ha ini dibaca panjang karena ada alif. Sebelumnya baris atas. Kita baca. Ma launuha, nuha. Ha ini menjadi panjang alif. Tidak boleh kita baca ma launuh, nuh. Tidak boleh karena ha ini panjang alif. Ma launuha. Yang kedua ini huruf mat waw. Setelahnya tidak ada huruf yang disukunkan, dimatikan. Alif ini bukan huruf yang dimatikan. Alif ini namanya alif ziyadah.
alif tambahan. Apalagi di sini ada tanda sifir, bermakna abaikan saja. Nah, jadi di sini huruf yang terakhir huruf mat. Setelahnya tidak ada huruf lagi. Maka mu ini tetap dibaca panjang karena ada waw mati sebelumnya baris depan. Kita baca wa idza azlama alaihim qamu menjadi panjang waw mati. Seterusnya ini di sini ti ada huruf mat iya. Jadi ti ini dibaca panjang karena ada ya mati sebelumnya baris bawah. Setelah mat iya ini tidak ada huruf lagi. Maka ti ini tetap dibaca panjang walaupun berhenti. Contoh qala wa min dzurriyyati ti menjadi panjang ya, menjadi panjang sebab huruf mat ya. Yang ke-10 ini pada mat wajib muttasil. Bagaimana cara berhentinya? Ini tanda mat bertemu hamzah dalam satu kalimah mat wajib muttasil. Maka bagaimana cara berhentinya? Tetap dipanjangkan ma-nya, tapi hamzah ini kita matikan karena pendek. Nah, seperti ini jadinya. Kita baca wala fis sama tetap dibaca mat wajib muttasilnya dan panjangnya 6 harokat. Seterusnya ini tanda mat bertemu hamzah dalam satu kalimah. Quru ini mat wajib muttasil sama dengan sama tadi, sama ini mat wajib muttasil. Maka cara berhentinya tetap dipanjangkan. Nah, ru ini tetap dipanjangkan sebab tadi tanda mat itu baru matikan hamzahnya. Kita baca salasata quru. Nah, tetap kita panjangkan ru-nya baru matikan hamzahnya. Sedangkan yang terakhir pada mat jaiz munfasil. Contohnya ini. Tanda ja ini kan pilihan, bisa terus, bisa berhenti. Kalau terus berlaku mat jaiz. Tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah, kharabiha satu kalimah, ulaika satu kalimah. Maka kalau kita teruskan tetap berlaku mat jaiz munfasil. Fi kharabiha ulaik. Itu kasusnya kalau kita teruskan. Tapi kalau berhenti, mat jaiz munfasil ini tidak berlaku lagi. Mat jaiz munfasil tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah. Jadi ketika mat jaiz munfasil ini berhenti, mat jaiz munfasil ini yang tanda mat ini tidak dibaca lagi. Yang asalnya sebab mat jaiz munfasil, tapi kalau berhenti hanya panjang sebab mat asli alif saja. Panjang hanya 2 harakat. Kita baca fi kharabiha hanya dibaca 2 harakat. Yang asalnya mat jaiz munfasil panjangnya 5 harakat, tapi kalau berhenti hanya 2 harakat saja. Sebab ha ini kalau berhenti menjadi mat tabi'i atau mat asli. Jadi itulah cara berhenti, cara waqaf di dalam Al-Quran. Semoga kita bisa pahami. Kalau ada saran, pertanyaan, boleh komen di bawah. Silakan share kepada yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.